Halo para penguji dan lecture. Perkenalkan, nama saya Kelvin Siadi. Saya merupakan student dari Purwadika, jurusan JCDS dari Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang model yang saya buat, yaitu untuk memprediksi harga rumah di California menggunakan machine learning dengan model XGBoost. Agenda yang akan dipresentasikan pada kesempatan kali ini yaitu judul presentasi, agenda, lalu lanjut ke pemangku kepentingan atau stakeholders, lanjut ke latar belakang masalah dan tujuan, lalu kita akan mengidentifikasi dataset, lanjut kita akan masuk ke explanatory data analysis atau yang biasa kita sebut EDA, lalu benchmark model dan modeling, lanjut ke hasil model, dan lalu yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi strategis. Pemangku kepentingan atau stakeholders. Stakeholders pada model yang saya buat ini ada 5, yaitu tim real estate, mereka yang akan menggunakan model machine learning untuk melisting harga. Yang kedua, yaitu tim marketing, mereka yang akan menargetkan untuk promosi harga. Yang ketiga, bisnis atau product manager, mereka lah yang akan mengambil keputusan kapan dan bagaimana menggunakan model. Yang keempat, developers dan engineers, mereka yang akan mengintegrasikan model terhadap produk atau rumah atau properti yang mereka jual. Yang terakhir, eksekutif. Mereka akan fokus pada ROI atau return on investment dan dampak terhadap bisnis. Lanjut, eh, latar belakang pada masalah ini yaitu pasar properti khususnya perumahan itu merupakan sektor yang dinamis yang dipengaruhi berbagai banyak faktor. Nah, di tengah tingginya permintaan akan hunian di wilayah California, maka dibutuhkan pendekatan berbasis data, tetapi cara calon pembeli atau investor itu mengalami suatu kondisi di mana mereka itu mengalami kesulitan mengestimasi harga rumah yang wajar karena keterbatasan informasi. Kenapa sih mereka sampai mau bikin analisis yang seperti ini? Karena mereka itu tidak mau membeli di harga mahal dan menjual di harga murah. Nah, oleh karena itu, perusahaan property corp, yaitu perusahaan properti, kita akan memerlukan model yang prediktif, yang mampu memberikan estimasi harga rumah secara objektif, sehingga dapat membantu mengambil keputusan bagi para pembeli rumah, agen properti, developer, dan investor. Nah, dengan bantuan model machine learning XGBoost, perhitungan rumah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mempertimbangkan berbagai macam faktor. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk membangun sebuah model yang prediktif yang mampu memperkirakan harga rumah di wilayah California meliputi 4. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga rumah. Yang kedua, membangun model machine learning yang andal dan akurat dalam memprediksi harga rumah menggunakan model XGBoost. Yang ketiga, mengintegrasikan model ke dalam aplikasi yang user friendly menggunakan Streamlit sehingga para stakeholder bisa menggunakannya secara enak. Lalu dengan tercapainya tujuan ini diharapkan estimasi harga rumah dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan akurat. Lalu pengenalan pada dataset. Dataset yang saya gunakan pada model kali ini yaitu California Housing Price, di mana dataset ini berisikan informasi yang berkaitan dengan informasi rumah di distrik California tertentu berdasarkan data sensus yang diambil pada tahun 1990. Nah, dataset ini terdiri dari 10 kolom atau fitur dan 14.448 baris. Nah, di sini sudah saya jelaskan, sudah saya gambarkan dalam bentuk tabel di mana ada nama kolom dan deskripsinya. Longitude dan latitude, mereka itu adalah koordinat geografis. Lalu lanjut ke housing median, satu harga apa rata-rata umur dari setiap rumah. Lalu total rooms dan total bedroom, yaitu jumlah ruangan dan jumlah kamar. Lalu populasi, yaitu jumlah populasi di area tersebut. Households, itu rumah tangga. Lanjut ke median income, itu range pendapatan penduduknya. Lalu ocean proximity itu terbagi jadi 5 kategori, yaitu yang lebih kecil 1 hour ocean dari one ocean island,
inland, near ocean, nearby, dan island. Lalu median house value, di mana ini targetnya. Median house value itu harga rumah. Ya, lanjut kita ke exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama, kita akan membahas tentang distribusi data. Nah, bisa kita lihat pada gambar eh, ini, datanya itu bisa dikatakan right skew atau datanya itu tidak normal, di mana ini tuh menggambarkan bahwa banyak harga rumah yang rendah dan sedikit rumah dari yang tinggi. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini harga rumah dari yang terendah hingga yang tertinggi, di mana yang paling banyaknya itu eh jumlah rumah itu paling banyak di harga-harga yang rendah. Di mana kalau harga yang rumah yang harganya tinggi itu bisa kita lihat ada mengalami penurunan. Nah, range median dari rumah ini yaitu harganya dari 14.999 atau bisa kita bulatkan menjadi $15.000 sampai 500.001. Nah, di mana terdapat cut off pada sekitar 500.001 itu karena ada batasan dari data sensus di mana bisa kita disebut dengan right censoring atau data patah di ujung. Lalu lanjut lalu mengidentifikasi missing value. Nah, pada data ini saya menggambarkan missing value itu menggunakan heat map. Ini bisa kita lihat ada garis-garis pada kolom total bedroom. Nah, dataset ini itu memiliki missing value sebanyak 137 NaN atau 0,95% dari 14.448 baris, di mana terkonsentrasinya itu di kolom total bedrooms. Nah, missing value terbanyak itu pada kolom ocean proximity ada di kategori yang lebih kecil 1 hour ocean dan inland, yaitu sebanyak 69 dan 32 missing value. Nah, semua missing yang unik dari data ini yaitu semua missing value pada dataset ini akan terhapus ketika melakukan filter pada outlier yang ekstrim. Seperti itu. Jadi di sini tidak melakukan imputer. Identifikasi outliers. Nah, ini bisa kita lihat, saya gambarkan. Di sini ada 3 kolom yang memiliki outlier yang bisa dibilang cukup ekstrim kalau digambarkan dalam box plot. Nah, saya melakukan filter di mana population yang di atas 15.000 itu saya drop, lalu households yang di atas 5.000 itu saya drop, lalu total bedrooms yang di atas 5.000 itu saya drop. Lalu setelah dilakukan filter outlier ekstrim, didapat bahwa missing value sebanyak 137 NaN itu ikut terhapus. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa missing value merupakan kasus khusus yang berpotensi untuk mengurangi akurasi pada model. Lanjut ke benchmark dan modeling. Benchmark pada model ini saya menggunakan 5 model yang saya uji coba, yaitu XGBoost, Random Forest, Decision Tree, Linear Regression, dan KNN. Dengan metrik min RMSE, standar deviasi RMSE, min MAE, standar MAE, min MAPE dalam persen, dan standar MAPE dalam persen. Nah, di mana di sini dinilainya itu semakin rendah nilai metriknya, yaitu berarti semakin bagus. Di mana RMSE itu seberapa besar kesalahan prediksi rata-rata, lalu standar deviasi RMSE itu variasi dari RMSE selama cross validation, lalu min MAE itu untuk mengukur kesalahan prediksi rata-rata dengan mempertimbangkan kuadrat kesalahan, lalu standar MAE sama varian MAE selama cross validation, lalu lanjut ke min MAPE itu untuk mengukur kesalahan prediksi terhadap nilai aktual, lalu standar MAPE sama sebelumnya yaitu variasi MAPE selama cross validation. Nah, didapatkan hasil bahwa XGBoost
itu memiliki nilai main RMSE, nilai main MAE, dan main MAPE itu yang paling rendah. Yang berarti bahwa model XGBoost ini mampu memprediksi lebih akurat. Lalu bisa dilihat juga dari standar RMSE, standar MAE, dan standar MAPE. Dari XGBoost ini relatif rendah sih, yang menunjukkan bahwa model ini tuh stabil selama melakukan cross validation. Di mana cross validation itu dia akan mencoba berbagai kemungkinan. Lanjut ke pendekatan modeling. Nih, yang pertama yaitu split dataset. Dataset ini saya pecah menjadi 80-20 yang biasanya umum digunakan, yaitu 80% training set dan 20% testing set. Yang fungsi dari data splitting itu yaitu untuk mengurangi untuk menjaga model agar tidak underfitting maupun overfitting. Lalu ke pemilihan model utama yang saya gunakan yang tadi sudah saya analisis, yaitu XGBoost Regressor. Lalu kita lanjut ke hyperparameter tuning, di mana saya menggunakan randomized search untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik. Lalu saya gunakan N-iternya 50 dan 5 volt cross validation. Lalu evaluasi model. Didapat bahwa RMSE-nya sekitar 48.808, di mana RMSE-nya itu cukup tinggi, tetapi masih wajar jika eh, rumah kisarannya, kan biasa rumah harganya kisaran ratusan ribu ya, berarti ini bisa dibilang masih cukup wajar. Lalu mainnya didapat 31.281, di mana bisa dikategorikan konsisten dengan RMSE dengan error model pada tingkat yang serupa. Lalu mapenya didapat 16,7%, di mana rata-rata model, berarti itu menggambarkan bahwa model tersebut rata-ratanya meleset prediksi berada pada tingkat yang lumayan sedang. Lanjut ke hasil modeling. Di sini bisa kita lihat before tuning dan after tuningnya. Nah, di sini terlihat bahwa semuanya itu mengalami perubahan tetapi ke arah yang lebih baik. Di mana sebelum before tuning, RMSE, MAE, dan MAPE-nya itu lebih tinggi dibandingkan setelah after tuning, di mana itu RMSE mengalami penurunan sekitar 2,84%, MAE-nya itu penurunan sekitar 6,24%, dan MAPE-nya mengalami penurunan sekitar 13,61%, di mana menandakan bahwa hyperparameter tuning itu dapat membantu model uh, XGBoost dalam mencapai performa yang lebih baik, sehingga model dapat memprediksi rumah secara lebih akurat. Lalu lanjut ke perbandingan harga asli dan prediksi. Yang pertama yaitu korelasi positif. Semakin tinggi harga, berarti semakin tinggi di gambar ini, scatter plot ini bisa dilihat bahwa semakin tinggi harga, maka semakin tinggi harga yang diprediksi. Maka menggambarkan model itu telah mempelajari hubungan vektor dan target. Lalu yang kedua, garis vertikal itu ada pada 500.000, berarti terdapat cap si data ini itu di capping di sekitar 500.000. Lalu lanjut ke outlier prediksi, terdapat beberapa titik prediksi harga rumah yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan harga asli. Titik ini merupakan outlier di mana model berarti menggambarkan bahwa model itu sulit untuk memprediksi harga yang akurat. Nah, lanjut yang terakhir, heterosekadasitas, yaitu di mana varians dari error prediksi itu meningkat seiring dengan kenaikan harga aktual, di mana sebaran titik semakin menyebar sebaran titik bisa kita lihat bahwa semakin harganya naik, berarti sebarannya itu semakin semakin banyak, di mana menunjukkan bahwa akurasi model itu berkurang untuk rumah rumah dengan harga yang lebih mahal. Lanjut kesimpulan dan rekomendasi strategis. Nah, insight bisnis itu ada 4, yaitu lokasi menentukan harga, di mana eh, rumah yang dekat dengan ocean itu memiliki harga rata-rata yang lebih tinggi, seperti LA, San Diego, Bay Area.
di mana menunjukkan apa? Karena menunjukkan aksesibilitas dan ekonomi kuat. Yang kedua itu usia rumah itu mempengaruhi nilai, di mana rumah yang lebih murah itu cenderung lebih mahal harganya. Yang ketiga yaitu pendapatan penduduk versus harga rumah, di mana korelasi positif antara median dan income dan harga rumah itu apa dengan pendapatan tinggi itu cocok untuk pengembangan properti premium atau komersial. Yang terakhir apa pendapatan kepadatan populasi dan peluang investasi, di mana wilayah padat itu pasokan rumahnya terbatas, yang dimana menunjukkan potensi untuk pengembangan hunian baru dan atau investasi properti untuk disewakan. Lalu kesimpulannya ada tiga, yaitu performa model. Lima model ini itu berarti dapat digunakan karena dapat memprediksi harga rumah dengan benar sekitar 83% dan prediksi melesetnya hanya sekitar 16,7%. Lalu tidak semua faktor itu optimal, di mana hanya location yang dekat ocean itu yang memiliki apa? Bisa kita lihat kalau harga yang lebih tinggi itu adalah rumah-rumah yang dekat dengan ocean. Lalu wilayah dengan pendapatan tinggi itu cenderung memiliki harga yang lebih mahal. Uh, Terus lanjut yang ketiga, rumah baru itu cenderung memiliki nilai jual yang lebih mahal. Lalu yang terakhir adalah semakin banyak jumlah populasi, ruangan kamar, dan rumah tangga, semakin besar kemungkinan harga rumah itu meningkat. Lalu yang terakhir ada di integrasi uh, model discriminate, di mana apa model yang telah dibuat itu dapat menghasilkan hasil yang cukup akurat untuk memprediksi harga rumah. Nah, agar dapat digunakan untuk para stakeholders, maka model harus dapat digunakan dalam bentuk aplikasi di Streamlit. Nah, rekomendasi strategis ada empat, yaitu fokus pada wilayah pesisir atau prioritaskan investasi pada wilayah-wilayah pesisir seperti LA, San Diego, dan Bay Area. Dua, kembangkan affordable housing di wilayah padat penduduk, di mana kita itu bisa membangun hunian sederhana yang affordable di kawasan inland yang memiliki populasi yang cukup padat. Lalu yang ketiga, memanfaatkan model prediksi harga rumah untuk mengestimasi nilai investasi, yaitu untuk menganalisis apakah properti tersebut harganya overpriced atau underpriced, gunanya untuk menentukan waktu yang optimal kapan kita akan beli atau kapan kita akan jual properti tersebut. Lalu yang terakhir adalah dataset yang dapat ditambahkan fitur dengan jumlah apa seperti jumlah ruangan per rumah atau jumlah kamar per ruangan, uh, untuk data yang apa yang untuk data yang lebih terperinci. Fungsinya itu untuk meningkatkan prediksi kebutuhan rata-rata kebutuhan ruangan dan kamar setiap rumah. Uh, nah, bisa ditambahkan data-data seperti apa yang lebih terperinci tersebut. Sekian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.